Nah, kambe itu artinya peti atau wadah tempat penyimpanan jenazah itu. Sedangkan raung berarti meraung atau merintih. Yang kata Wawa dalam kepercayaan masyarakat Dayak, raung ini melambangkan arwah yang gelisah. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Masih dengan KHW Jadul spesial Halloween, malam ini aku akan menceritakan satu kisah horor lagi pada selanjutnya. Kisah horor kali ini tuh datang dari Kalimantan Tengah, tepatnya dari desa kecil yang tenang dan masih memegang kuat adat istiadat setempat, Tapi pada suatu hari di tahun 1990-an, desa yang tenang ini diguncang sama satu kejadian ganjil yang bikin semua warga pada geger. Awalnya kejadian itu cuma suara-suara aneh dari tengah ladang aja, tapi semakin malam suara itu makin terdengar nyata, makin terdengar dekat, sampai akhirnya muncullah sosok misterius dari sisi ladang yang gelap itu. Sosok ini tuh bukan sekedar penampakan biasa, tapi juga sebuah tanda bahwa ada yang lagi bangkit dari masa lalu. Dan yang bikin kisah ini semakin seram lagi, kemunculan sosok ini katanya sejalan dengan cerita-cerita lama yang selama ini hanya dibisikkan orang-orang di sana. Kira-kira apa kejadiannya dan siapa sebenarnya sosok itu? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Tapi tunggu sebentar, Sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau sampaikan satu informasi penting nih buat wawa-wawa kesayangan aku semua. Karena di sini aku pengen makin deket dan sharing lebih banyak dengan kalian. Aku mau mengundang kalian untuk bergabung di YouTube membership Nadia Omara. Dengan menjadi YouTube memberku setiap bulannya, kalian akan mendapatkan pertama, tambahan satu konten eksklusif dengan experience baru yang tidak biasa. Terus ada kalanya juga nih, konten eksklusif ini bisa menjadi tempat aku dan tim bisa lebih bebas berekspresi lagi tanda kutip, dan juga menyampaikan informasi detail yang tidak bisa kami sampaikan di konten-konten biasanya. Dan selain itu kalian juga akan mendapatkan badges khusus di samping nama akun YouTube kalian, dan juga nantinya kalian bisa saling komen dengan berbagai emoji khusus khas Nadia Omara Channel. Tapi ini nggak ada paksaan, buat kalian yang mau-mau aja. Cara bergabungnya juga gampang sekali, kalian tinggal langsung masuk ke halaman channel YouTube Nadia Omara, lalu klik tombol join atau gabung. Dan kalau sudah, kalian tinggal langsung melakukan pembayaran melalui dompet digital yang kalian punya. Udah selesai. Selamat bergabung dan selamat menikmati konten eksklusif dari kami di YouTube membership Nadia Omara. Kita tunggu kalian di room members only ya. Oke, jadi kisah yang akan aku ceritakan ini dikirim sama wawa kita yang bernama Sani dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Halo Kak Sani. Nah, jadi pengalaman horor ini dialami langsung sama ibunya Sani yang bernama Ibu Dayang pada sekitar tahun 1990-an. Dan seperti biasa tanpa mengurangi rasa hormat, di cerita ini kita langsung sebut nama tokoh-tokohnya aja ya. Jadi ceritanya pada saat itu Dayang ini tinggal di sebuah desa yang bernama Desa Sejati. Ini desanya di Samarin namanya. Desa ini termasuk desa kecil yang dikelilingi sama hutan karet, dan hampir seluruh warganya bekerja sebagai petani karet gitu ya. Getah-getah karet itu mereka kumpulkan lalu dijual lah ini ke pengepul untuk dijadikan bahan dasar pembuatan plastik, pembuatan ban mobil, dan juga kebutuhan industri lainnya. Setiap musim panen datang, warga Desa Sejati ini selalu gotong royong turun langsung ke ladang untuk manen karet, mulai dari ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, semuanya ikut bantuin. Pokoknya kompak kali lah mereka ini, Selain punya nilai kekeluargaan yang sangat erat, warga Desa Sejati ini juga masih sangat menjunjung tinggi adat istiadat setempat, Mayoritas warga di sana merupakan suku Dayak yang menganut ajaran kaharingan atau kepercayaan asli yang menekankan hubungan manusia, alam, dan juga leluhur mereka. Nah, kata wawa, suku Dayak Kaharingan ini punya tradisi yang unik, khususnya dalam proses pemakaman. Mereka percaya roh orang yang sudah meninggal ini harus terus dihormati supaya tenang di alam sana. Makanya setiap kali ada anggota keluarga mereka yang meninggal dunia, mereka harus melalui 2 tahap pemakaman. Tahap pertama adalah jenazah akan dikuburkan di tanah seperti pemakaman pada umumnya. Nah, setelah jenazah itu dimakamkan di tanah ini, beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian, kata si Wawa, pihak keluarga ini akan ngadain upacara adat namanya tiwah. Nah, tiwah ini adalah pemakaman kedua untuk mengantar roh mendiang ini menuju ke alam yang lebih indah lagi.
Di upacara tiwah ini, tulang dari jenazah ini akan